kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Shalom saudara, jumpa lagi dalam program Today Sermon hari ini. Saudara, apa kabar saudara hari ini? Saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Saudara, dunia yang kita kenal hari-hari ini tentu sangat maju dan berkembang secara teknologi. Saudara, di tangan saya ada sebuah baterai. Dulu baterai-baterai seperti ini kita hanya pakai untuk mendengarkan radio, menghidupkan radio, untuk menjalankan jam dinding, atau mungkin kebutuhan remote control dari perangkat-perangkat elektronik saudara. Saudara, tapi hari ini baterai ini merupakan salah satu bahan baku dalam kemajuan teknologi. Kita punya handphone sekarang, ini pakai baterai yang ditanam. Semakin besar kapasitas baterainya, pasti juga harganya mungkin semakin mahal. Dan tidak hanya itu saudara, di dunia transportasi juga memakai teknologi baterai sekarang. Sekarang kita kenal ada merek mobil Tesla yang di-create atau diciptakan oleh Elon Musk. Ini mobil listrik yang pakai baterai untuk menggerakkan roda-rodanya saudara. Saya percaya mungkin ke depan 3 tahun, 5 tahun teknologi akan semakin maju. Mungkin kita akan pakai motor listrik sehingga bahan bakar minyak sudah mulai ditinggalkan. Bahkan ke depan teknologi untuk menggunakan baterai akan masuk di rumah-rumah pakai power bank supaya kita tidak menggunakan daya listrik yang berlebihan. Saya mau bilang apa saudara, bahwa manusia dalam menciptakan kemajuan teknologi itu butuh bahan baku atau bahan dasar. Baterai tadi ini saudara yang dipakai di rumah-rumah ataupun handphone itu punya bahan dasar yaitu nikel. Katanya di Sulawesi Tengah banyak saudara. Nah, manusia bisa hebat menciptakan segala sesuatu teknologi, tapi apapun yang dia ciptakan butuh yang namanya bahan baku atau bahan dasar, sehingga apa yang dia ciptakan itu baru bisa jadi. Tapi menarik saudara, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus dalam menciptakan sesuatu
Dia tidak butuh bahan dasar. Dia hanya cukup berfirman atau mengeluarkan sepatah kata saja, pasti akan jadi, pasti akan terlaksana. Di dalam Kejadian pasal yang ke-1, saudara bisa lihat di situ awal mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ini. Tuhan hanya menciptakannya dengan berfirman. Saudara, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, ketika dia menciptakan benda-benda langit, dia berkata, jadilah terang. Maka terang itu jadi, saudara. Dan dia hanya berfirman, jadilah cakrawala, jadilah tumbuh-tumbuhan, laut, daratan, bahkan bumi dengan seluruh isinya, segala mineral yang terkandung di dalamnya, itu jadi atas dasar perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara ingat tidak peristiwa ketika murid-murid Tuhan Yesus mereka sedang terombang-ambing di tengah auman angin yang kencang, dan sekonyong-konyong danau itu menghamuk, saudara, menjadi terombang-ambing perahu yang dinaiki Yesus dan murid-muridnya. Dan Yesus sedang tertidur pada waktu itu. Dan ketika Yesus bangun, apa yang Yesus katakan kepada angin ribut itu? Di dalam Markus 4 ayat 39. Dan ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Dan apa yang terjadi, saudara? Seketika firman Tuhan katakan, redalah danau itu dan menjadi teduh sekali. Para murid-murid heran, siapakah gerangan Yesus ini, orang ini, sehingga danau angin yang ribut itu tunduk kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara, dari sini kita mengerti bahwa Yesus Tuhan itu punya otoritas, punya kuasa yang luar biasa lewat perkataannya, hanya sepatah kata. Nah, saudara, hal ini juga disadari oleh seorang perwira di Kapernaum. Saudara bisa lihat di Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di ayat 7 bilang begini, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi ingat perkataan perwira ini, saudara, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, satu kali seorang perwira di Kapernaum ini, hambanya, pelayannya sedang sakit keras hampir mati. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Yesus meminta pertolongan. Tapi dia berkata tidak perlu Yesus jauh-jauh buru-buru datang ke rumahnya. Cukup ucapkan sepatah kata saja, maka hamba dari perwira itu pasti akan sembuh. Perwira ini sadar bahwa Yesus punya kuasa, punya otoritas. Hanya dengan mengucapkan sepatah kata saja, orang pasti akan disembuhkan. Saudara, apa yang saudara alami hari-hari ini? Ketakutan apa yang sedang saudara pikirkan atau rasakan? Atau mungkin pergumulan apa yang saudara sedang alami hari-hari ini? Sakit penyakitkah? Pergumulan persoalan yang begitu beratkah? Saudara, kita punya Tuhan yang amat powerful, amat berkuasa. Hanya dengan sepatah kata saja, maka apa yang difirmankan pasti terjadi. Saudara, dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11 bilang begini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Saudara, jadi firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Hari ini di tengah-tengah persoalan, pergumulan, sakit penyakit yang mungkin saudara sedang derita alami, perkatakan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu punya kuasa, firman Tuhan itu powerful. Apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Dan imani, saudara. Di dalam Matius katakan juga, saudara, segala sesuatu apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu pasti akan menerimanya. Matius 21 ayat yang ke-22, saudara. Jadi imani. Apapun keadaan yang saudara alami hari ini, imani, percaya, berkatakan. Kalau kau mengimaninya sembuh dalam nama Yesus, pasti sembuh. Kalau kau mengimaninya kau diberkati dalam nama Yesus, pasti diberkati. Kau mengimani dan percaya rumah tanggamu dipulihkan, pasti terjadi dalam nama Yesus. Dan hari ini saya berdoa, apapun pergumulan yang kita alami, yang kita rasakan hari-hari ini, ingatlah kita punya Tuhan yang sangat powerful, sangat berkuasa. Hanya dengan sepatah kata saja, apapun yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya kuasa firman Tuhan itu amat berkuasa, dan firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berkati setiap jemaat-Mu dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, dalam apapun yang mereka sedang jalani hari-hari ini, tantangan pergumulan. Kami percaya di dalam nama Yesus, bersama Yesus kami mampu, kami cakap, kami dapat melewati itu semua. Dan di dalam nama Yesus, apa yang kami minta dan kami doakan, pasti Tuhan dengar dan pasti Tuhan jawab. Berkati setiap jemaat-Mu dalam menjalani hari ini. Berkat kemurahan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan, Tuhan limpahkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.